Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Muslam MAG MPD dan tidak ketinggalan pula teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Saifah NIM 18106011098 dan Nur Jamilah NIM 18106011100 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Supervisi Pembelajaran, disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan. Bab 1 Pendahuluan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian supervisi? 2. Bagaimana peranan dan tugas pokok supervisor pembelajaran? 3. Bagaimana metode dan teknik supervisor? 4. Bagaimana pendekatan dalam supervisi pembelajaran? Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian supervisi. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih maksimal. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Botman, yaitu suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan fungsi pengajaran, sehingga mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat yang modern. Dan yang kedua, menurut Kimball Willis, supervisi yaitu kegiatan untuk membantu tugasnya secara baik. Selanjutnya, pengertian supervisi pembelajaran. Secara etimologi, supervisi adalah sering diartikan sebagai serangkaian bantuan usaha dari guru. Banyak pakar yang memberikan batasan-batasan supervisi sebagai batasan bantuan pada staf untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, nyatalah bahwa supervisi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, serangkaian bantuan yang terwujudkan dalam layanan profesional. Yang kedua, layanan profesional tersebut diberikan oleh orang-orang yang lebih ahli kepada guru. Dan yang ketiga, maksud layanan profesional tersebut adalah agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga tujuan rencana pendidikan akan tercapai dengan maksimal. Yang B, peranan dan tugas pokok supervisor pembelajaran. Fungsi supervisi ialah memberi petunjuk, mendorong, menjelaskan, serta membimbing dan membantu meningkatkan situasi belajar dan membantu para guru agar ia mengajar lebih baik lagi. Jadi, supervisi adalah suatu proses yang merupakan bagian dari proses pendidikan, juga sebagai proses sosial yang demokratis, yang fungsi utamanya adalah sebagai kepemimpinannya. Adapun peranan dalam kegiatan pendidikan antara lain dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, supervisi sebagai program yang berencana untuk mewujudkan pengajaran. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Dan yang ketiga, supervisi sebagai kepemimpinan yang kooperatif. Selanjutnya kita akan membahas C, metode dan teknik supervisor. Untuk mencapai tujuan supervisi pendidikan, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai cara atau metode dan teknik. Seorang supervisor yang langsung berhadapan dengan orang yang disupervisinya, maka ia menggunakan metode secara langsung. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai alat atau perantara, berarti ia menggunakan metode tidak langsung. Supervisor yang dalam pelaksanaan supervisinya berhadapan dengan orang saja, maka digunakan metode perorangan. Sedangkan apabila supervisor
yang berhadapan dengan sejumlah orang tertentu, maka dia menggunakan metode kelompok. Metode umum dalam supervisi yang ditunjukkan untuk memperbaiki situasi belajar secara teoritis dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan memperbaiki cara mengajar, dan yang kedua berkaitan dengan perkembangan profesi guru. Adapun secara operasional, teknik supervisi antara lain dapat mencakup lokakarya, studi bebas, klinik, konferensi, buletin atau surat selebaran, observasi, dan kunjungan demonstrasi. Konferensi dalam supervisi secara teknis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, konferensi perorangan atau individu, dan yang kedua, konferensi kelompok. Dalam melakukan proses supervisi pembelajaran ini dapat beberapa teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan personal sekolah, antara lain yang pertama, kunjungan sekolah, yang kedua, pembicaraan individual, yang ketiga, diskusi kelompok, yang keempat, demonstrasi mengajar, yang kelima, kunjungan kelas antar guru, yang terakhir adalah lokakarya. Pendekatan dalam supervisi pembelajaran. Dalam pelaksanaan supervisi, karakteristik guru dihadapi oleh supervisor berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi usia dan kematangannya, pengalaman kerja, motivasi maupun kemampuan guru. Karena itu supervisor harus menerapkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik guru yang akan dihadapinya. Beberapa teknik yang dimaksud dibahas di bawah ini. Supervisi ilmiah. Kegiatan supervisi bersifat akademik, karena itu harus dilakukan secara ilmiah. John de McNeill menyatakan bahwa terdapat 3 pandangan mengenai supervisi ilmiah, yaitu supervisi ilmiah dipandang sebagai supervisi yang dipengaruhi oleh perkembangannya manajemen ilmiah dalam dunia industri. Yang kedua, supervisi ilmiah dipandang sebagai pemerapan penelitian ilmiah dan metode pemecahan masalah secara ilmiah bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi guru di dalam mengajar. Dan yang C, supervisi ilmiah dipandang sebagai ideologi demokratis. Maksudnya, setiap penilaian dan bimbingannya terdapat baik buruknya seorang guru dalam mengajar harus didasarkan pada penelitian dan analisis statistik yang ditemukan dalam penelitian. Terdapat problem pembelajaran yang dihadapi oleh seorang guru. Supervisi klinis, supervisi artistik, dan integrasi antara ketiga pendekatan tersebut. Dan yang bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. Supervisi pembelajaran sering diartikan sebagai serangkaian bantuan dari guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawasan serta supervisi lainnya yang meningkatkan proses dan hasil belajar yang lebih maksimal. Adapun tipe-tipe supervisi pembelajaran adalah inspeksi, laissez-faire, coercive, mining, dan guidance, demonstrasi, demokratis. Sedangkan pendekatan supervisi pembelajaran adalah supervisi ilmiah, supervisi klinis, supervisi artistik, dan integrasi antara ketiga pendekatan tersebut. Supervisi juga mempunyai fungsi agar dapat setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan suatu hasil kerja yang sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam suatu sekolah tersebut. Supervisor pengajaran lebih berperan sebagai gurunya guru. Mereka adalah orang-orang yang siap membantu kesulitan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran di kelasnya, melaksanakan proses pembelajaran. Supervisor pengajaran bukanlah seorang pengawas yang berkesan angker, bahkan mungkin mencari kesalahan-kesalahan guru lainnya. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.